Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan berkata, demi kemuliaanmu wahai Rabb, aku tidak akan berhenti menyesatkan hamba-hambamu selama roh masih berada di jasad-jasad mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa ampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Pontrenis ini. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita mengkaji tafsir surah Al-Baqarah. Malam ini kita selingi dengan tematik biar tidak bosan. Dan malam ini kita akan membahas 8 perkara yang membuat setan sedih dan tersakiti. Rupanya setan juga bisa sedih dan bisa tersakiti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja 8 perkara itu nanti kita akan sebutkan satu persatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa musuh yang nyata pada diri kita dan kehidupan kita adalah syaitan. Dan itu sejak diciptakan Adam alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sujud kepada seluruh malaikat dan juga kepada iblis, semua malaikat sujud kecuali iblis. Alasannya karena dia merasa lebih baik dibandingkan Adam. Artinya menolaknya sujud iblis kepada Adam karena hasad dan takabur dia, itulah awal permulaan permusuhan iblis dengan Adam dan seluruh anak turunannya. Makanya syaitan ini masuk kemana saja dalam kehidupan manusia, masuk ke dalam ibadah, masuk kepada muamalah, masuk kepada kehidupan kita sehari-hari. Contoh umpamanya masuk ke dalam sholat. Nabi SAW sampai mengatakan ketika bicara tentang orang yang suka iltifat dalam sholat, nengak seno apa, ngadap sana ngadap sini, ke atas ke bawah, tengok sana sini ketika sholatnya itu, maka Rasul mengistilahkan huwa yakhtalisuhu syaitan. Syaitan sudah mencuri sholatnya. Maksud mencuri di sini artinya mencuri kehusyuannya, bukan mencuri dompet yang ada di kantong antum, tidak akan hilang. Tetapi syaitan mencuri kehusyuannya sehingga tidak khusyuk.
Itu menunjukkan bahwa setan masuk dalam sholat, atau masuk dalam qiraatul Quran. Antum udah bosan, baru duduk baca berapa ayat udah ngantuk, udah bosan kan, akhirnya berpindah ke handphone pula kan gitu. Makanya kenapa Allah mengatakan fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau baca Quran, isti'adzah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian juga masuk pada perkara-perkara keseharian kita. Seperti kenapa kemudian Rasul memerintahkan kita masuk ke kamar mandi itu disuruh berdoa. Sebab kalau tidak aurat kita akan tampak oleh mereka. Dan ketika lama-lama tampak, suka pula dia sama kita. Yang disebut dengan jin asyik. Jin yang menyukai manusia, itu bahaya. Kadang-kadang juga masuk dalam pembicaraan apabila seorang marah, setan itu masuk. Makanya lihat orang marah itu mukanya kayak setan biasanya. Kemudian ngomongnya juga nggak jelas orang marah itu. Makanya disebutkannya juga kadang-kadang setan juga, setan katanya. Orang marah kan gitu ya. Setan juga yang keluar. Dia sudah setan, setan yang keluar. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW merintahkan kita kalau marah berdiri, duduk kalau duduk masih marah, baring kalau masih marah juga wudu, ya kan? Karena kata Nabi SAW, setan itu tercipta dari api dan bisa dipadamkan dengan air. Wudu. Masih marah juga Ustaz, sholat. Masih marah juga, tidur. Tak bisa tidur Ustaz, memang pemarahan temannya. Udah macam-macam pula masih marah juga kan. Dan banyak lagi. Termasuk juga masuk dalam tidur antum kan. Antum mimpi jelek itu dari siapa kalau bukan dari setan? Makanya setiap orang yang tidur itu datang setan, diikat tengkuk antum itu 3 ikatan. Setiap satu ikatan maka setan akan mengatakan lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidur. Padahal sudah subuh tuh. Jam 6, sudah jam 6 udah lewat tuh subuh tuh. Masih juga setan ngomong gitu, malam masih panjang, tidur. Padahal jam 6 tuh. Ya. Bangunnya itu jam 9 tuh. Baru betul-betul siang tuh katanya. Setan kan. Makanya kenapa Rasul mengatakan kalau antum bangun sebelum subuh kemudian berzikir kepada Allah, maksudnya membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka hilang satu ikatan. Kalau antum wudu hilang 2 ikatan. Kalau antum sholat subuh hilang 3-3-nya. Maka antum di pagi hari itu akan menjadi semangat hidup dan jiwanya baik. Orang-orang yang suka melaksanakan subuh itu bercahaya wajah, tidak suram gitu ya, karena semangat hidupnya, ada harapan. Tapi orang yang jarang sholat subuh itu stres saja hidupnya. Kenapa? Karena tengkuknya masih diikat setan, belum dilepas gitu ya. Kemudian juga terkadang masuk kepada pekerjaan. Seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang suka makan riba, mereka tidak akan berdiri kecuali seperti orang yang terkena sambet setan. Jadi masuk dalam pekerjaan, suruh makan yang haram, ngambil yang haram, dan begitu seterusnya. Termasuk juga masuk kepada perkara-perkara dalam dunia peradilan, masuk ke hakim, setan itu. Sebagaimana Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima
unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Tidakkah kau lihat orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu, mereka menghendaki untuk berhukum dengan hukum taghut selain daripada Quran dan Sunnah. Akhirnya dia memutuskan perkara tidak sebagaimana putusannya. Makanya kenapa hakim itu ada 3, 1 di sorga, 2 di neraka. Yang di sorga adalah hakim yang tahu kebenaran kemudian berhukum dengan hukum kebenaran. Hakim ini di sorga nih kayak gini. Tapi ada hakim tahu kebenaran berhukum pula dengan kebatilan. Ini hakim di neraka. Atau hakimnya jahil karena tidak tahu dia, akhirnya berhukum dengan kebatilan, masuk neraka juga. Atau setan juga masuk kepada para ulama. Jangan salah, para ustadz, para ulama masuk juga setan ke situ. Makanya ulama itu terbagi 3 kata para ulama. Ada namanya ulama usultah, ada ulama ul ummah, ada ulama ul millah namanya. Ulama sultah itu artinya ulama yang mengikuti kehendak penguasa. Kata penguasa berfatwa, berfatwa dia. Pokoknya apa yang dimaukan penguasa walaupun menentang, dengan dalil-dalil berfatwa dia. Yang penting dia dekat dengan penguasa. Ini ulama su namanya. Ada namanya ulama ul ummah, ulama umat. Apa yang disukai umat, dia berfatwa. Yang penting umat suka. Yang penting dia dipuji umat, dibanggakan umat. Pokoknya dia ikut umat saja, maunya apa. Ini juga ulama su juga nih. Tetapi ada ulama yang ketiga disebut ulama ul millah. Dia betul-betul ulama memegang millah agama, betul-betul berdakwah karena agama. Apa yang disuruh agama itulah yang didakwahkan, walaupun bertentangan dengan penguasa, walaupun bertentangan dengan umat. Jadi setan pun masuk gitu ya, supaya makin kisruh lah bahasa kita ya. Dan banyak lagi dah kalau cerita tentang masalah itu. Kita masuk kepada inti, bagaimana caranya supaya kita ini bisa membuat setan itu sedih, tersakiti, lari, dan begitu seterusnya. Yang pertama, hadis dari Nafi' an-Nafi'in qala, dari Nafi dia berkata, kana Abdullah ibn Umar idza jalasa fi salati wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa asyara bi isba'ihi wa adbaha basarahu. Kata Nafi, Maula Ibnu Umar, dia mengatakan, Ibnu Umar itu apabila dia duduk dalam salat, maksudnya duduk tasyahud, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, kedua lututnya, kemudian mengisyaratkan dengan telunjuknya. Dalam tasyahud kan atau mengisyaratkan seperti ini ya. Kemudian pandangannya mengikuti telunjuknya. Jadi kalau antum tasyahud, matanya itu bukan ke depan, tapi lihat telunjuk antum. Kalau kita tasyahud itu, kalau lagi berdiri pandang tempat sujud. Tapi kalau tasyahud yang dipandang apa? Ini jarinya ini. Ketika antum mengisyaratkan seperti ini, pandang jarinya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hiya ashaddu 'ala syaitan minal hadid. Sesungguhnya isyarat tangan, ketika dia mengisyaratkan seperti ini antum, asyaddu 'ala syaitan, itu sangat menyakitkan syaitan. Jadi syaitan itu tersakiti dengan isyarat telunjuk saat tasyahud. Lebih sakit minal hadid dibandingkan dipukul dengan besi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama seperti dikatakan Mula Ali Al-Qari, beliau mengatakan,
Kenapa kemudian mengisyaratkan seperti ini? Ya, itu sangat membuat setan tersakiti. Beliau mengatakan karena isyarat itu adalah al-isyaratu ila wahdaniyati. Karena ketika antum mengisyaratkan seperti ini, kemudian menggerakkan, maka itu menunjukkan antum sedang mengisyaratkan tauhid, bahwa Allah itu satu. Ya, satu begitu. Karena ada juga yang tasyahud itu dibawa ke politik. Jadi sampingnya ini calon nomor 2. Jadi kena dukung gini dia. Saya dukung sebelah katanya. Ya. Itu setannya gak tersakiti, itu yang tersakiti sebelahnya lawannya. Jadi cuma satu saja gini ya, jangan 2. Apalagi 3 pula. Ya. Baik. Kalimat asyaddu ala syaitan minal hadid, kata beliau, idh la yata'athar minal hadid kama yata'atharu minat tauhid. Karena terkadang pukulan dari besi itu boleh jadi tidak berpengaruh kepada syaitan, berbeda dengan pengaruh tauhid, itu bisa menyakiti syaitan. Makanya antum jangan sepelekan soal isyarat telunjuk dalam tasyahud itu, karena itu bisa menampar syaitan dan setan tersakiti. Ya, jangan malas. Ada orang malas gini, kayak orang sakit, nggak mau dia gini. Ini sebaiknya masa gini, itu mau apain begini? Gini loh, tunjuk. Jangan malas gitu ya. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asyaitanu yabki, yaqulu ya wailah, wa fi riwayatin ya waili, umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah, wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam membaca ayat-ayat sajdah, dan ada sekitar kurang lebih 14 ayat dalam Al-Quran yang kalau kita membacanya kita diperintahkan untuk sujud atau dianjurkan sujud, baik dalam sholat atau di luar sholat. Dan sujudnya disebut dengan sujud tilawah namanya. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Apabila anak Adam ini membaca ayat-ayat berkenaan dengan sujud tilawah, pas saja dia pun sujud, maka syaitan akan menjauh dari orang itu, kemudian akan menangis. Setan akan nangis. Setan bisa nangis. Kemudian dia mengatakan, ya wailah, celaka. Dalam riwayat, ya waili, celaka aku. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Lihat, anak Adam itu diperintahkan Allah untuk sujud, dia pun sujud, maka dia dapat surga, katanya. Tetapi aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu, aku pun enggan sujud, faliyan nar, maka Allah hadiahkan neraka kepada. Habis itu dia, setan itu kemudian sedih, nangis. Jadi kalau ingin membuat setan nangis, tersiksa batinnya, perbanyak sujud. Caranya gimana? Ya banyak sholat lah, karena sujud kan kebanyakan dalam sholat. Perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah kan macam-macam itu. Perbanyak baca Quran, nanti juga akan melalui ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sujud tilawah. Nah, begitu caranya kalau ingin membuat tersayat hatinya iblis dan syaitan itu. Banyak sujud. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'azza wa jalla inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabit. Wa illam yadhkurillaha inda ta'amihi qala asy-syaitanu adrakkumul mabit wal 'asha." Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke rumahnya, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, baca basmalah, ucapkan salam, Assalamualaikum, gitu ya. Ketika dia masuk ke rumahnya, wa inda ta'amihi, dan dia juga baca basmalah ketika makannya, maka pimpinan setan akan mengatakan kepada setan-setan yang lainnya, la mabita lakum wala asya. Kalian tidak dapat tempat tinggal hotel di sini dan tidak pula ada makan malam di sini. Terpaksalah kalian jadi gelandangan. Setan jadi gelandangan, nggak ada tempat tinggal, nggak ada makan. Apa nggak tersakiti, ikhwan? Coba antum jadi gelandangan, nggak ada rumah, nggak ada yang dimakan, apa nggak sakit antum? Tetapi kalau seandainya antum masuk rumah sudah tidak baca basmalah, tidak mengucapkan salam, ketika makan pula tak baca basmalah, maka ketua setan mengatakan, adraktumul mabita wal asya. Kita ini ada hotel di sini, tak bisa nginap di rumah ini katanya, dan ada makan-makan katanya. Lihat, makanya kalau ingin menyakiti mereka, caranya apa? Masuk rumah, baca basmalah, ucapkan salam. Ustaz, nggak ada orang di rumah, istri itu tak ada juga, nggak apa-apa, ucapkan salam saja, nanti dijawab sama jin muslim. Gimana Ustaz kalau nampak pula dia, waalaikumsalam katanya. Enggak ada. Jin muslim itu tidak menyakiti kita ya. Dia mau ngejawab salam, karena setiap rumah pasti ada jin muslim kan itu ya. Ya, ucapkan salam itu enggak akan dengar, enggak perlu takut. Baik, ini perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, an rajulin minas sahabati qala, ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW berkata, kuntu radifan Nabi SAW fa athartu dabatahu fa qultu ta'isha syaitan, qala la taqul ta'isha syaitan fa innaka idza qulta dhalik ta'adham hatta mithla al-bait wa yaqulu bi quwwati sara'tuhu walakin qul bismillahi fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla dubabati. Seorang sahabat mengatakan, aku dibonceng oleh Nabi SAW. Maka ketika hewan tunggangan beliau lambat saat berjalan, tiba-tiba aku secara refleks mengatakan, celaka setan. Beliau bersabda, janganlah engkau mengatakan celaka setan, sebab jika engkau berkata seperti itu, maka setan akan besar kepalanya, kemudian akan mengatakan, lihat karena kekuatanku aku bisa mengalahkannya. Tetapi hendaklah engkau katakan bismillah. Jika engkau ucapkan perkataan itu, maka setan akan semakin kecil dan terhina sehingga seperti seekor lalat. Jadi kalau antum mengucapkan sesuatu, umpamanya di rumah, ibu-ibu yang di atas gitu ya, takut malam-malam gelap, hujan, lilin pula lupa beli gitu ya, handphone pula lobet, tak ada lah mau kemana-mana, gelap, takut gitu ya, tapi kebelet kencing, mau tidak mau harus kencing. Akhirnya kemudian ketika hendak ke dapur, mulailah bulu-bulu berdiri semua.
Maka kata Nabi SAW, ucapkan basmalah wala tubali. Bismillah, jangan dipedulikan. Cepat masuk kamar mandi, kencing, balik lagi. Sebab kalimat bismillah itu bisa mengecilkan setan. Setan terhina dengan kalimat itu. Kata Rasul, wala tubali, jangan pedulikan. Sebab hakikatnya sebenarnya antara kita dengan setan itu sedang adu nyali sebenarnya. Setan itu takut dengan kita, kita pula takut sama setan. Jadi kita ini beradu nyali itu. Kalau kita takut, setan pula berani. Kalau kita berani, setan pula takut. Nah, sekarang adu nyali uka-uka antum di situ. Kalau antum berani bismillah, berarti antum sudah menghina setan itu. Setan sudah terhina itu, seperti lalat. Tapi kalau antum kemudian penakut, saking penakutnya kemudian mengeluarkan kata-kata seperti taisha syaitan, celaka kau setan, nyingkir dari sini, makin besar setan itu. Jadi tidak perlu, cukup baca basmalah, tidak perlu berdialog. Siapa di situ? Saya di sini, katanya. Kan repot kalau ada jawaban kayak gitu. Ya. Jadi cukup baca basmalah, jangan ngomong, langsung masuk kamar mandi. Ya jangan terburu-buru, nanti kencing di celana pun. Kencing saja, sudah balik lagi, tenang saja, nggak ada masalah. Apalagi gelap, kalau cepat-cepat pun nabrak-nabrak nanti. Ya. Jadi baca basmalah, kalau takut baca basmalah. Atau baca yang lain yang diajarkan Rasul, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara syaitanu wa lahu dhuratun hatta la yasma' at-ta'dhin. Fa idza qada al-adhan akbar. Fa idza thawwaba adbar." Kata Nabi SAW, idza nudiya bis salati, apabila salat mulai ditegakkan, maksudnya dikumandangkan adzan, adbara syaitan, maka syaitan lari. Lihat larinya karena takut dengan azan itu. Walahu durat. Durat itu bahasa membuang angin yang ada ledakannya. Lain dengan fusa, ada fusa, ada durat. Kentut itu ada dua, ada durat, ada fusa. Kalau fusa itu nyaris tak terdengar, kalau durat itu penuh dengan ledakan. Tapi ada juga yang nggak ada ledakan, nggak ada juga nyaris tak terdengar, tapi keluar dia. Itu bahaya tuh. Yang ketiga, intinya bahwa lihat bagaimana saking ketakutannya setan itu sampai terkentut-kentut, bahasa kita mendengar suara azan itu. Kalau selesai azan datang lagi dia. Kemudian apabila berdiri muadzin kemudian mengumandangkan qomat, lari lagi dia. Kemudian apalagi selesai qomat datang lagi. Mulai goda di situ. Tapi di sini setan sangat tersakiti dengan suara azan. Idza nudiya bis salati adbar wa la huduratun hatta la yasma' ta'dhin fa idza qudiya al adzan akbar, dan seterusnya. Ini yang ke-6, yang ke-5 ya? 5. Ke-6. Baik. Yang ke-7. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana qala wa izzatika ya Rabb la abrahu agwi ibadaka ma dumtu arwahahum fi ajsadihim." Faqala Rabbu wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan berkata, demi kemuliaanmu wahai Rabb, aku tidak akan berhenti menyesatkan hamba-hambamu
selama roh masih berada di jasad-jasad mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa ampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, itu sangat menyakiti syaitan. Sangat menyakiti syaitan. Jadi ketika orang memperbanyak istighfar, itu sama dengan menyakiti perasaan syaitan. Karena tujuan setan tidak tercapai di sini. Antum kalau bercita-cita sesuatu tidak tercapai kan kayaknya sakit gitu. Nah, setan juga sama, kalau cita-cita mereka tidak bisa tersakiti, maka perbanyak istighfar. Itu juga salah satu bagaimana caranya menyakiti syaitan. Ini yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya setan akan lari dan tersakiti di rumah yang orang pemilik rumah tersebut membaca padanya surah Al-Baqarah. Jadi kalau antum baca surah Al-Baqarah, setan itu tersakiti itu. Dia akan lari. Dalam hadis yang lemah mengatakan 3 hari dia lari, gak mau ke rumah itu. Makanya dulu kan saya ceritakan sama antum, ketika ada seorang wanita yang mau disihir, kemudian orang ini datang ke dukun. Kata dukun, saya akan sihir dia, tapi wani piro, wani sekian. Oke. Setelah itu dibalikin lagi duitnya. Oh, saya tidak sanggup, nggak sanggup saya. Kalau mau, saya punya kawan yang lebih sakti dari saya. Biasanya dukun tak mau tuh ngasih referensi kan. Ini dukun asli. Kalau dukun cabul, dukun biasa itu tidak mau dikasihkan orang. Karena dukun itu cuma satu jawabannya, bisa, semua bisa. Nggak ada yang nggak bisa dukun tuh. Pak dukun begini bisa, ini bisa, semua bisa. Itu kalau dukun palsu. Kalau dukun asli ya memang nggak bisa. Nah, saya punya dukun lebih sakti lagi katanya. Akhirnya diarahkan ke kakak seperguruan dia. Rupanya minta mahal dan siap bayar. Selang beberapa hari, rupanya dibalikin lagi duitnya katanya. Saya tidak sanggup katanya. Kalau kau mau ada tuh guru saya tuh katanya. Mulai ini suhunya nih. Akhirnya datang ke gurunya mengatakan bisa katanya. Rupanya setelah beberapa hari nggak bisa katanya. Kemudian ditanya, kenapa wahai Pak Dukun? Aku sudah mengerahkan jin al-marid, jin yang paling kufur katanya. Tidak bisa juga menyakiti wanita itu. Kata laki-laki ini, kenapa tidak bisa? Maka sang dukun mengatakan, karena dia suka membaca surah Al-Baqarah katanya. Gak bisa katanya. Wanita itu suka mendawamkan membaca surah Al-Baqarah. Bayangkan bagaimana keutamaan surah Al-Baqarah. Antum baca di situ, setan ngacir. Inilah 8 perkara kalau antum amalkan, maka setan akan sedih, setan akan tersakiti, bahkan setan bisa lari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setan ini banyak sekali perkara-perkara yang membuat orang itu bisa kufur, karena setan ini kan banyak langkahnya. Saya akan sebutkan beberapa langkah setan supaya antum tahu langkah-langkahnya. Yang pertama, setan itu akan berusaha membuat orang syirik atau kufur. Ini yang paling besar. Sebab kalau sudah syirik kufur, sudahlah bolo dia di neraka kan itu. Kemudian yang kedua, ataupun at-tasykik fi usuliddin, membuat keraguan-keraguan kepada agamanya. Jadi bahaya. Benar enggak Islam ini? Jangan-jangan Nasrani pula yang benar. Dibuat ragu tuh agamanya tuh. Kalau sudah ada keraguan seperti ini, cepat tahu ya. Kemudian juga as-saddu an taatillah, berusaha untuk membuat kita ini malas melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sholat itu malas sekali. Kenapa ini kan? Membaca Quran tuh kayaknya susah kan.
Datang ke pengajian kayak ada rantai belah di kaki gitu. Pokoknya susah kali. Nah, itu memang tugas mereka membuat kita malas supaya terhalangi dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau al-hathu ala irtikabil ma'asi wal mukhalafah, dihembuskan di telinga kita ini supaya maksiat kepada Allah. Terkadang kerjasama dengan setan manusia. Makanya ketika Allah mengatakan dalam surah Qul a'udzu birabbin nas itu, apa kata Allah? Min syarri waswasil khannas. Memberikan waswas. Ya. Setan itu tidak bisa tiba-tiba muncul kemudian ngambil tangan kita, yuk kita maksiat. Enggak. Setan nggak akan datang seperti itu. Dan nggak akan bisa dia datang tiba-tiba bawa tangan kita ngajak-ngajak zina, ngajak-ngajak judi, ngajak-ngajak minum khamr, ngajak-ngajak ke tempat maksiat. Tidak bisa. Setan itu paling tinggi ngasih was-was saja. Mabok sana, enak loh. Itu maksudnya ya. Zina sana, lezat. Gitu. Sana, apain kau di sini sendiri? Gitu. Dibuat kita tak tidur malam-malam, akhirnya suruh keluar. Dia ngasih was-was saja. Tapi lihat, walaupun hanya ngasih was-was, Adam saja bisa turun dari sorga. Itu hebatnya Bang Iblis ini. Kayak gini. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Terkadang juga ifsad dzatal bayn, berusaha untuk merusak rumah tangga, merusak perkawanan, merusak ukhuwah, dirusaknya sama dia. Diwaswasi suruh namimah, suruh ghibah, suruh gini, suruh gitu supaya rusak hubungannya. Ya. Atau nisyanu dzikrillah, dilupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tarkus salati awit tahawun biha, disuruh meninggalkan salat atau malas-malas salat, ataupun at-tazyin atau tazyinul batil fi suratil haq, berusaha untuk menghias yang batil itu benar, yang benar itu hak, ya. Atau dicampur aduk. Sebab kalau kebatilan 100% nggak ada orang ikuti. Tapi kalau ada haknya masuk di situ, akhirnya tercampur antara hak dan yang batil, jadi sama. Disangka hak padahal batil, disangka batil padahal hak, akhirnya kan? Akhirnya orang pun terkena subhat syaitan. Ataupun kemudian dibuat orang itu al-ghadabu wal-ajalah, marah dan bersegera. Seperti orang yang ingin bersegera mendapatkan waris, diracunnya bapaknya biar cepat mati. Itu kan setan tuh. Ya. Atau suka dengan perempuan ini baru ditalak nih. Ditalak sama suaminya, kita pula dari dulu nunggu jandanya, sekali ditalak pula dia. Padahal kan nunggu masa idahnya selesai, baru antum boleh melamar. Takut dia rujuk lagi sama suaminya, cepat-cepat antum kawini. Enggak boleh. Kalau menikahi wanita di masa idahnya, justru pernikahannya batal, dan kalau habis masa idahnya sampai kiamat wanita itu tidak bisa dikawini. Ya, itu namanya manistajala qabla awanih uqiba bihirmanih, karena dia bersegera sebelum waktunya, akhirnya diharamkan selamanya. Itulah syaitan al-ajalah gitu ya. Ataupun syaitan ini masuk pada perempuan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita ini perempuan, wanita ini aurat, kalau dia keluar maka akan dihiasi itu oleh syaitan. Akan dihiasi oleh syaitan. Ya, nampak dari belakang cantik, sekali nengok udah tua. Kan itu ya. Padahal itu setan ngiasi wanita itu. Ya. Kemudian juga taghyiru khalqillah, dibuatnya orang itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Badan ditato gitu ya. Alis dicukur pakai spidolnya pula tak permanen. Kena hujan luntur lagi. Gigi dikawat. Nah, sekarang banyak tuh gigi dikawat. Untuk apa gigi dikawat itu coba? Kalau memang giginya renggang, kalau antum makan selalu keluar nasi dari renggangannya itu, tidak apa-apa. Karena asal gigi tidak renggang, tapi gigi dah bagus. Ya, hanya untuk ya kecantikan saja, nggak boleh. Itu merubah ciptaan Allah. Atau uban disemir jadi hitam, itu merubah ciptaan Allah tuh. Biarkan saja, kalau mau menyemir jangan hitam.
pakai warna yang lain gitu, pakai warna pirang kayak kan mantap kayak bule itu. Kan nggak masalah, jangan ditahan, ya nggak boleh merubah ciptaan Allah itu, ya. Ataupun setan terkadang masuk kepada an-najwa, bisikan-bisikan. Makanya kenapa Rasul mengatakan idza kuntum thalathatan fala yatajasnani dunal akhar. Kalau antum bertiga, maka yang dua jangan bisik-bisik, nanti suudon yang ketiga itu. Yang dua orang Padang, yang satu orang Sunda pula. Yang dua pula bahasa Padang, orang Sunda tak paham. Ngapa? Nah, jangan-jangan dia ngomongin saya pula kan itu ya. Maka nggak boleh. Kalau bertiga nggak boleh. Yang dua ini jangan pakai bahasa planet, kasih tahu. Saya ada masalah hafal, saya harus ngomong berdua. Saya nggak bicarakan antum kok gitu. Nah gitu, izin dulu supaya nggak terganggu dia. Karena setan masuk di situ. Ya, setan itu masuk memberikan was-was. Makanya Rasulullah SAW berusaha menghilangkan was-was. Ketika Rasul sedang bersama Sofia di kegelapan malam, datang sahabat berjalan, tiba-tiba dikencengi jalannya. Kata Rasul, ngapain kalian lari? Katanya, di samping saya Sofia, bukan orang lain katanya. Ya, kata sahabat ini, nggak mungkinlah kami suudzon kepada anda Rasul. Jangan begitu, setan itu masuk di jalan darah loh katanya. Ya. Nah, nanti kalau Rasul tidak ngomong gitu, nanti sahabat ini sudah jauh ngobrol-ngobrol. Siapa lagi tuh, istri udah banyak, masih ada lagi katanya kan. Datang setan, ya kan. Hati-hati. Makanya ketika Nabi SAW ini sedang menghadapi tamu, datang Aisyah, datang pula pembantunya Zainab ngasih makan, padahal di gilirannya Aisyah kan. Marah Aisyah, ini giliran saya, kenapa dia ngasih makan? Dia ambil piring ini, pecahkan depan tamu. Kalau Rasul diam saja, kemudian sahabat pulang, tentu sahabat akan mengatakan, apalah istri Nabi kok kayak gitu. Tapi Rasul menghilangkan supaya jangan ada was-was. Apa kata Rasul? Gharat ummukum, biasa lagi cemburu, kata Rasul. Selesai, nggak ada setan masuk, ya kan? Memang begitu setan itu. Jadi setan itu seperti itu. Dan tadi sudah dijelaskan, kalau datang suara adzan, setan lari. Nah, makanya saya suruh adzan, ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.